Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lison Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Pada saat ini saya akan menjelaskan praktikum project akhir yang dari matkul Modeling Simulation. Nah, pada saat ini saya membuat objek yang berupa laptop. Nah, saya akan menjelaskan dari pembuatan atau apa saja yang saya buat pada saat membuat modeling simulation tentang laptop ini. Nah, yang pertama itu kita lihat. Nah, saya akan menjelaskan di bagian yang pertama ini. Nah, di bagian yang pertama saya akan menjelaskan eh, tentang di sini ada file Brown Photo Studio. Nanti ini saya akan terakhir untuk menjelaskan ini. Lalu saya akan lompat kepada drop option. Nah, drop option ini di sini ada drop down option. Yang pertama itu ada linear, equi rectangular, dan single image. Linear ini tipe interpolasi warna dari gambar. Baru ada equi rectangular yang berupa format mapping dari HDRI yang umum digunakan untuk lingkungan 360 derajat, atau dapat bisa kita lihat dari sudut pandang manapun. Lalu ada color space atau linear. Ini untuk menentukan bagaimana warna dari gambar diproses. Berupa pertama itu ada linear ini. Linear ini linear ini ada untuk cocok untuk pencahayaan atau lighting. Jika kita gunakan sebagai tekstur biasanya pakai sRGB. Tapi untuk environment lighting, linear adalah pilihan yang paling tepat. Lalu ada alpanya. Nah, alpanya ini ada 4. Saya lebih memilih premultiplied. Nah, premultiplied ini untuk menunjukkan cara menangani channel transparansi dari gambar. Premultiplied berarti warna RGB telah dikalikan dengan alpha. Opsi ini jarang berpengaruh signifikan dalam HDRI. Ada vektor defaultnya. Untuk default berarti memakai koordinat bawaan atau tidak saya setting karena menurut saya sudah cukup. Lalu ini jika kita ingin memutar environment, kita menggunakan node mapping atau tekstur coordinate. Ada stringnya 1000. Nah, stringnya 1000 ini menentukan power untuk intensitas pencahayaan dari HDRI. Nah, nilainya saya buat 1000 yang berupa default. Lalu ada volume ini saya tidak gunakan. Lalu saya akan menjelaskan di bagian di bagian sini. Oke. Yang pertama itu ada mispace. Nah, mispace ini ada berupa start, dip, dan fall off. Dan fall off-nya ini juga dibagi dengan 3, yaitu quadratic, linear, dan inverse quadratic. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan kepada mispace. Nah, mispace-nya ini digunakan untuk membuat efek kabut yang berupa mist atau fog. Nah, ini untuk berdasarkan jarak dari kamera atau sangat berguna untuk atmosfer atau kedalaman atau deep queen. Ada berupa pilihan start. Nah, startnya ini berupa jarak dari kamera di mana mist mulai muncul. Lalu ada depth, seberapa jauh misalkan mencapai kepenuhannya. Lalu ada fall off-nya ini jenis kurva untuk transisi mist dari awal ke penuh. Nah, kan ada linear, bagian dari fall off-nya ini dibagi menjadi 3 yang berupa linear, kuadratik, dan inverse kuadratik. Nah, pada fall off-nya ini saya menggunakan bagian kuadratik. Nah, kuadratik ini yang berupa pertumbuhan mist lebih lambat di awal dan makin cepat. Lalu kita masuk ke dalam setting light probe. Nah, setting light probe sun. Nah, pada setting ini untuk menangkap pencahayaan lingkungan berupa contohnya resolution. Resolution untuk backing pencahayaannya biasanya pada indirect lightning. Baru ada setting sun. Ini untuk pengaturan sun shadow
atau directional lighting, terutama kita menggunakan sun lamp dan baking shadow. Ada threshold. Nah, threshold ini saya buat 10.000. Biasanya digunakan untuk menentukan batas jarak sinar matahari untuk menghasilkan bayangan atau efek pencahayaannya. Angka tinggi bisa mengurangi noise, tapi bisa membuat bayangan tidak terlalu detail. Lalu ada angle-nya. Nah, shadow. Jadi, saya menggunakan shadow untuk menunjukkan bahwa bayangan dari sinar matahari diaktifkan. Nah, setelah itu saya akan masuk ke bagian HDRI. Nah, yang pertama itu bagian HDRI ini perlu kita ketahui, ini untuk yang pertama saya menggunakan HDRI ini untuk pencahayaannya lebih bagus atau lebih akurat. Nah, HDRI ini berupa saya download dari Polyheaven ini yang berupa istilahnya sebagai template untuk pencahayaannya. Dapat kita mendownload dengan bagian dari tekstur. Nah, pada case ini saya lebih membutuhkan berupa HDRI yang berupa bagian pada pencahayaannya. Nah, pada HDRI ini saya masuk atau saya gunakan yang pertama itu kita harus menyiapkan bagian objek atau file atau folder yang berupa HDRI. Nah, dapat berupa dari Polyheaven atau dan yang lainnya. Nah, saya menggunakan berupa dari Polyheaven dan saya telah mendownloadnya. Nah, setelah saya download ada berupa Brown Photoshop. Nah, untuk membuat HDRI-nya maka kita kan pertama itu mengklik di bagian di eh, color awalnya. Nah, setelah itu ada di bagian environment environment texture. Nah, environment texture ini akan mengarahkan kita untuk dapat memilih HDRI yang akan kita gunakan. Nah, pada saat ini saya menggunakan HDRI yang berupa Brown Photo Studio. Nah, ini berupa uh, objek atau bagian yang tentang foto studionya. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, ini merupakan bagian atau objek dari foto studionya. Lalu lalu setelah itu untuk menonaktifkan backgroundnya kita dapat masuk ke dalam berupa rendering. Nah, rendering ini ada pertama kita lihat ada di bagian filmnya. Nah, ada di bagian transparannya. Jika kita mengklik di bagian transparan maka hasilnya seperti berikut. Nah, seperti default. Namun pencahayaannya tetap masih ada. Baik. Nah, pada objek laptop ini saya kebanyakan menggunakan cube. Di bagian layarnya menggunakan cube, di bagian monitornya juga saya menggunakan cube. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang pembuatan dari objek yang berupa Blender. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Lucian Mike dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan praktikum project terakhir saya yang berupa tugas proyek akhir. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan objek Blender yang saya buat yang berupa uh, berupa kipas angin ini. Nah, pada pertama pada pendahuluan saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan untuk membuat pada Blender pada objek yang berupa kipas angin ini. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan di bagian colornya pertama dahulu. Nah, pada color ini saya menggunakan nah pada HDRI-nya saya menggunakan Photo Studio seperti berikut. Ini saya akan menjelaskan di bagian akhir. Nah, lalu saya akan masuk ke dalam color space linear. Ini untuk menentukan bagaimana warna dari gambar diproses. Linear berarti warna diproses tanpa koreksi gamma. Cocok untuk pencahayaannya berupa lightning. Lalu jika kita gunakan sebagai tekstur tanpa koreksi biasanya sebagai sRGB. Tapi untuk environment lighting linear adalah pilihan paling tepat.
Lalu ada alpha premultiplied. Ini untuk menunjukkan cara menangani channel transparansi dari gambar. Premultiplied ini berupa warna RGB, warna RGB yang telah dikalikan dengan alpha. Ini opsi yang paling jarang berpengaruh signifikan dalam HDRI. Ada vektornya saya gunakan default atau tidak saya setting sama sekali. Lalu kita lihat ada strength-nya 1000. Nah, ini untuk menentukan kekuatan atau intensitas pencahayaan dari HDRI. Maka nilai 1000 adalah default. Jika terlalu terang atau gelap bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Maka jika untuk menambah keterangannya maka kita membuat 1000 ke atas, sedangkan untuk membuat gelapnya ini 1000 ke bawah. Lalu saya menonaktifkan volume. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada volume shader yang diterapkan di Word saat ini. Volume shader digunakan untuk efek seperti kabut, asap, atau atmosfer. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam. Saya akan menjelaskan pada bagian mispace. Gambar yang pertama itu mispace ini digunakan untuk membuat efek kabut atau mist atau fog berdasarkan jarak dari kamera. Sangat berguna untuk efek atmosfer atau deep queuing atau kedalaman. Pada mispace ini ada 3 bagian yang berupa start, deep, dan fall off. Nah, pada start ini jarak dari kamera di mana mist mulai muncul. Contohnya mist mulai dari 5 meter, baru ada deep yang berupa dia 25 meter. Nah, ini untuk seberapa jauh mist akan mencapai kepenuhannya dari titik start. Dalam contoh saya, mist akan mencapai titik maksimum setelah 25 meter dari kamera. Lalu ada fall off. Ini jenis kurva untuk transisi mist dari awal ke penuh. Berupa linearnya, kabut bertambah secara linear, kuadratik yang sedang saya pakai untuk pertumbuhan mist lebih lambat di awal dan makin cepat. Ada inverse kuadratik, kebalikannya cepat di awal, lambat kemudian. Lalu ada setting probe. Nah, setting lightning probe ini digunakan dalam rendering berupa terutama if atau ray tracing untuk menangkap pencahayaannya lingkungan. Resolusi untuk backing pencahayaannya. Baru ada 1024 adalah ukuran untuk menengah tinggi. Makin besar resolusi makin detail juga. Makin detail tapi juga makin berat. Lalu ada setting sun-nya. Nah, setting sun-nya ini untuk pengaturan sun shadow atau directional lighting. Terutama kita menggunakan sun lamp dan backing shadow. Ada threshold-nya berupa 10.000. Digunakan untuk menentukan batas jarak sinar matahari untuk menghasilkan bayangan atau efek pencahayaannya. Angka tinggi bisa mengurangi noise, tapi bisa membuat bayangan tidak terlalu detail. Lalu ada angle-nya ada 2 juga. Nah, angle-nya ada 2 yang berupa nilai kecil dan nilai besar. Nilai kecil untuk bayangan tajam seperti saat matahari terik. Nilai besar untuk bayangan yang lebih lembut di diffuse atau seperti mendung. Lalu saya mencek ke shadow-nya. Nah, untuk apa sih shadow ini? Shadow ini untuk menunjukkan bahwa bayangan dari sinar matahari telah diaktifkan. Nah, jika ada pencahayaannya, maka shadow-nya akan ada juga. Baru saya akan menjelaskan di HDRI-nya. Nah, pada penggunaan HDRI ini perlu kita ketahui ini dari objek atau filenya ini saya download dari Polyhaven dan saya gunakan pada bagian color-nya ini. Nah, untuk cara menggunakan pada pencahayaannya ini, nah yang pertama itu saya masuk ke dalam color-nya ini dengan mengklik bagian belah ini dan masuk kepada tekstur dan environment teksturnya. Lalu ini akan mengarahkan kita untuk memilih file atau folder yang akan kita gunakan untuk sebagai HDRI-nya. Nah,
Header ini perlu kita ketahui bahwa berguna untuk sebagai lightning atau eh, menurut saya juga berpengaruh ke dalam tekstur. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan bagian like-nya lagi karena telah menggunakan HDRI-nya. Nah, HDRI ini nih untuk background-nya ini ya dapat kita nonaktifkan jika diperlukan dari tools-nya berupa render. Lalu kita masuk ke dalam eh, kita masuk ke dalam film. Setelah film kita masuk ke mengklik transparan. Nah, maka backgroundnya akan menghilang, namun efek dari lightning itu masih ada. Nah, seperti itulah cara untuk memanfaatkan dari lightning HDRI-nya. Nah, setelah itu saya menjelaskan di bagian apa saja sih saya gunakan untuk membuat kipas angin dinding ini. Yang pertama itu saya menggunakan plane, silinder, dan circle. Nah, plane ini saya gunakan 4 bagian dengan saya buat pipi dengan saya scale satu persatu, dan tidak lupa juga saya copy dan lalu saya eh, pindahkan ke bagian lingkaran ini atau circle. Nah, setelah itu saya buat juga penyangganya yang dari silinder. Nah, silinder ini perlu kita ketahui, saya scale hingga sedemikian rupa hingga menyerupai penyangga pada kipas tersebut. Nah, setelah itu saya gabungkan satu persatu hingga membentuk kipas angin dinding ini. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang objek yang berupa kipas angin dinding. Terima kasih. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lisun Malik dari Prodi Informatika. Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagian dari objek praktikum saya yang berupa objek CCTV. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan di bagian surface. Nah, surface sensor utama yang kita gunakan. Prinsipnya ialah BSDF menggabungkan berbagai fitur shading menjadi satu node yang mudah dipakai. Base color yang saya pakai itu bahan dasarnya dari material ini ada warna pink tua, baru menentukan tampilannya jika tidak ada tekstur yang digunakan. Nah, metaliknya saya buat 0, ada roughness-nya 0,500 untuk mengatur seberapa kasar atau seberapa teksturnya permukaannya. Lalu nilai rendah, permukaan halus dan reflektif seperti kaca atau cermin. Nilai tinggi, permukaan kasar dan buram ada 0,5 ini untuk nilai sedang. Permukaan ini memiliki pantulan sedang, tidak terlalu glossy dan tidak terlalu buram. Ada IOR-nya berupa 1500. Ini berlaku terutama untuk material transparan seperti kaca. IOR-nya 1,5. Jika untuk kacanya biasanya ini untuk menentukan bagaimana cahaya dibiaskan. Lalu kita lihat alpanya. Ada alpha yang saya buat berupa 1000. Ini untuk transparansi material. Jika nilai satu tidak transparan sama sekali, nah saya buat satu karena menurut saya itu tidak perlu berupa transparan. Ada nilai nolnya ini untuk sepenuhnya transparan dan tidak terlihat. Maka kita lihat ada default, ada light pro volume-nya. Nah, kita masuk ke dalam bagian objek. Nah, di bagian objek ini saya akan menjelaskan dari bagian visibility-nya. Ada selected. Nah, saya mencentangnya. Nah, ini untuk bisa dipilih di viewport. Nah, jika tidak dicentang, objek tidak bisa dipilih atau berguna untuk jika pemilihan tidak sengaja. Ada show in atau viewport-nya, ada show in renders-nya menentukan apakah objek akan muncul di hasil render. Nah,
ada reversibility. Nah, kamera jika dicentang, objek terlihat pada kamera saat dirender. Nah, saya tidak centang di bagian shadownya ini supaya waktu di render itu tidak perlu ada tampilan bayangannya dari light. Maka saya tidak mencentangnya untuk menurut saya hasilnya lebih maksimal jika tidak ada shadow. Ada light props-nya. Nah, ada light props-nya ada tiga. Yang pertama itu berupa volume, sphere, dan plane. Nah, pertama itu volume ini untuk berkontribusi pada volume lighting seperti efek pencahayaannya dalam kabut atau volumetrik. Ada sphere. Nah, sphere ini untuk berkontribusi pada pencahayaan dan reflection uh, ke Cuber Match atau cahaya pantulan bola. Ada plane-nya untuk berkontribusi pada volume. Nah, ini untuk menghitung penyebaran cahaya permukaan. Lalu saya akan menjelaskan di bagian sini. Nah, di sini saya buat yang berupa ada spiral. Nah, bagian spiral ini saya bentuk sedemikian rupa, saya scale. Nah, ini saya anggap ini untuk bagian objek yang menyatukan antara dinding eh, bisa juga dengan asbes dengan CCTV tersebut. Nah, ada sini sebagai penyangganya, penyangga. Nah, di bagian penyangga ini saya membuat Nah, di bagian penyangga ada saya buatnya yang berupa silinder. Nah, silindernya ada cone dan torus. Nah, ini berupa torus dan ini berupa cube. Nah, torus ini saya bentuk sedemikian rupa hingga menjadi seperti per atau bisa eh, memutar pada CCTV tersebut. Nah, setelah itu ini untuk menyambungkan dari cube ke si CCTV-nya itu langsung. Nah, pada CCTV ini saya buat sedemikian rupa. Nah, eh, saya bentuk dengan pertama itu dengan bagian objek utama itu yang berupa cube. Nah, setelah itu saya scale memanjang yaitu scale Y untuk memanjang. Maka setelah itu saya buat di bagian lensanya. Nah, lensanya ini saya buat pada bagian silinder. Nah, setelah saya buat dengan silinder, saya tidak lupa menambahkan pada bagian putihnya ini yang berupa lensanya. Lalu saya menambahkan bagian atasnya ini. Nah, ini saya bermaksud supaya tidak perlu untuk menggunakan listrik, hanya perlu menggunakan tenaga surya saja. Nah, lalu setelah itu saya buat pencahayaannya juga dan kameranya. Nah, pencahayaan yang saya buat dari atas supaya warna dari objek pada Blender ini dapat dilihat dengan jelas. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang objek saya yang berupa CCTV. Berikut objek saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk penjelasan saya tentang objek CCTV. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Harrison Malik dari Prodi Informatika dengan NIM 111S24024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum proyek saya yang berupa saya membuat objek yang berupa CCTV. Nah, AC. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yang di bagian material terlebih dahulu. Nah, ini materialnya dapat dilihat surface surface principal BSDF. Ini adalah jenis shader yang sedang digunakan. Principal BSDF menggabungkan banyak fitur shading dalam satu node yang berupa diffuse, specular, metallic, dan subsurface. Nah, sekarang yang saya buat itu yang berupa purple. Lalu saya tidak menggunakan metallic. Ini untuk permukaan terlihat seperti logam atau non logam. Nah, ada roughness-nya. Roughness-nya itu berupa 0,500. Nah, ini untuk mengatur kasarnya permukaannya. Nilai 0,5 adalah setengah kasar. Kita tidak perlu sampai mengkilap sedemikian rupa. Kita hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan kita atau
Jika bisa kita mencocokkan dengan objek yang kita buat. Nah, ada yang berupa nilai redanya berupa 0,0, ada nilai tinggi 1,5. Nah, di sini saya buat 0,5 yang berupa kategori medium atau menengah. Nah, ada di bagian akhirnya ini saya akan menjelaskan dengan berupa indeks refraction. Nah, ini digunakan untuk transparansi atau refleksi, terutama ketika shader digunakan untuk kaca atau air. Nah, ada nilainya 1,5 yang berupa tipikal untuk kaca. Meskipun air terlihat aktif di sini, efeknya bisanya lebih berperan bersama dengan transparansi dan transmission. Nah, ada alpanya berupa 1000 untuk mengontrol transparansi dari material. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam nilainya. Yang pertama nilai 1000 sebenarnya tidak transparan, nilai 0 luras sebenarnya transparan. Nah, agar transparansi ini bisa bekerja, kamu atau kita perlu mengatur blendernya eh, modinya di bagian material, setting ke alpha blend atau sejenisnya. Nah, saya buat ke dalam di normal default. Nah, baru kita masuk ke dalam bagian objek. Nah, bagian objek. Nah, di bagian objeknya ada visibility option-nya. Ini berupa visibility option. Nah, ini. Yang pertama itu ada selected. Nah, selected ini saya tentang ini objeknya bisa dipilih berupa viewport. Ini jika tidak dicentang maka tidak bisa kita pilih, atau lalu ada show in, ada show in ini yang berupa show in ini ada 3 bagian. Yang berupa selected, ada viewport, ada rendersnya, ada revisionnya, ada 2 kamera shadow, ada light props-nya, ada light props-nya ada 3 berupa volume, spare, dan fade. Nah, pada scene-nya ini saya akan jelaskan di bagian rendersnya. Ini untuk menentukan apakah objek muncul di hasil render atau tidaknya. Nah, di sini kita lihat jika contohnya saya membuatnya di bagian objeknya ini tidak renders, namun kita bisa melihatnya. Nah, saat kita merender maka objeknya yang kita nonaktifkan ini maka tidak akan terlihat waktu kita rendering. Lalu ada revisibility-nya, revisibility ada 2 kamera dan shadow. Nah, kameranya saya centang terlihat oleh kamera. Jika kita tidak mencentangnya maka tidak terlihat, tapi masih bisa memantulkan atau menyebabkan bayangan. Ada shadow. Nah, saya menganjurkan untuk teman-teman sekalian untuk menonaktifkan shadow-nya supaya hendak ya untuk waktu di rendering hasilnya menurut saya lebih bagus atau lebih maksimal, karena akan lebih murni, lebih bersih, atau menurut saya hanya terlihat objek dan backgroundnya saja, dan tidak perlu kita tidak perlu uh, di dalam renderingnya ada berupa shadow-nya atau bayangannya. Nah, ada light props-nya ada 3. Nah, ini kita lihat light props-nya ada 3 berupa volumenya. Ini untuk mempengaruhi pencahayaannya di volume atau global light, ada sphere. Nah, ini untuk mempengaruhi refleksi bola. Ada yang berupa reflection cube maps. Ada plane. Nah, plane ini untuk mempengaruhi refleksi planar. Nah, ini berupa objek yang saya buat. CCTV AC. Nah, ada ini bagiannya ini yang berupa saya buat untuk sebagai uh, berguna untuk mendinginkan. Nah, ini untuk pemisah di bagian kanan dan kiri. Nah, lalu kita lihat ini berupa seperti uh, pada umumnya ya baut untuk melekatkan antara part pada bagian AC ini. Lalu ada di sininya ini sebenarnya untuk bagian kabel uh, untuk dari air yang telah dikeluarkan dari AC tersebut. Lalu ada, nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu bagian utamanya ini saya buat menggunakan cube. Nah, saya menggunakan cube-nya ini untuk yang pertama itu saya scale sesuai dengan kebutuhan atau
kemauan kita. Nah, setelah saya scale ini, saya buat bentuk seperti ini. Nah, saya pikir dalam membuat AC ini perlu untuk melakukan atau membuat ini. Nah, ini untuk apa? Ini untuk pada umumnya ini untuk eh, jalur atau tempat di mana AC-nya suhu akan menjadi lebih dingin. Nah, setelah itu, saya bentuk. Nah, ini saya buat dari objek yang berupa plane. Nah, saya scale juga memanjang. Setelah itu saya copy satu persatu, lalu saya sesuaikan dengan objek tersebut. Nah, lalu untuk bagian ininya saya buat dengan cara torus. Nah, torusnya itu saya perkecil dengan scale juga. Lalu saya copy satu persatu, saya sesuaikan dengan objek utama. Lalu saya tempelkan satu persatu. Nah, setelah itu saya membuat lightning-nya. Nah, jika lightning-nya saya matikan, maka otomatis dari warna atau warna dari objeknya itu tidak akan terlihat jelas. Bahkan hanya ada warna hitam saja. Maka saya menggunakan lightning. Lalu saya buat kameranya. Kameranya ini kita tahu bahwa untuk rendering itu memerlukan adanya kamera. Jika tidak ada kamera, maka rendering tidak bisa. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang proyek akhir yang bikin saya itu berupa membuat AC. Berikut dari AC yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Alison Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2404. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas saya berupa objek Blender praktikum terakhir. Nah, saya membuat dari benda-benda yang ada berada di gedung 7. Nah, yang pertama itu saya buat remote AC. Nah, pada remote AC ini saya buat yang pertama itu di bagian untuk penampakannya itu saya buat di bagian cube. Nah, di bagian cube ini saya buat scale. Saya scale hingga menjadi seperti pipi hingga menyerupai remote tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa saya menambah juga di bagian layarnya uh, yang berupa plane untuk sebagai layarnya, dan saya juga tidak lupa dengan menambahi di bagian remote-nya. Nah, di bagian remote-nya ini saya tambahi tiga torus, uh, dua cube dan beberapa plane. Nah, pada saat ini saya akan jelaskan. Nah, satu persatu saya copy dan saya pastikan di bagian atasnya. Nah, di sini saya tidak lupa juga membuat menyerupai pada bagian hal detail-detail yang ada di sini. Nah, saya buat seperti untuk bautnya dan juga yang ada untuk antenanya pada remote AC tersebut. Nah, setelah ini saya akan buat bagian dalam render. Berikut dari hasil rendering saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk bagian penjelasan dari praktikum saya tentang membuat objek yang berupa remote AC. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alison Manik dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan praktikum proyek terakhir dari mata kuliah Modeling Simulation. Nah, pada saat ini saya telah membuat objek yang dari
berupa dari WiFi router. Nah, pada WiFi router ini saya akan menjelaskan yang pertama pada bagian surface. Nah, pada bagian surface ini adalah nah, surface atau principal base DF ini shader all-in-one yang dirancang untuk membuat material PBR physically based rendering. Shader ini menggabungkan banyak fungsi dalam satu node dan digunakan untuk berbagai jenis material seperti logam, plastik, kulit kayu, dan lain. Nah, base colornya ini warna dasarnya ini dari material saya dalam gambar ini terlihat seperti kuning keemasan. Kotak putih abu-abu di samping kanan menunjukkan transparansi alpha dari warna yang kita gunakan. Metaliknya saya buat 0 metaliknya ini untuk mengatur seberapa logam atau suatu permukaan. Contohnya, jika nilainya 0, berarti materialnya non logam atau dieelektrik. Nah, jika nilainya 1, akan menjadikannya logam murni. Lalu ada roughness. Roughness ini saya buat settingannya 0,500 untuk mengatur kekasaran permukaan. Ada 0,0 yang sangat halus untuk mengkilap seperti cermin, 1,0 sangat kasar untuk matte. Nah, nilainya ini 0,5 artinya sedang ada refleksi tapi agak buram. Lalu kita masuk ke bagian IOR-nya. Index of Reflection atau yang berupa 1450. Biasanya hanya aktif jika kita gunakan untuk transmission untuk membuat material transparansi seperti kaca. Nilainya 1450 untuk mendekati indeks bias kaca. Ini sangat berpengaruh untuk jika transparansi aktifkan atau shader menggunakan reflection atau transmission. Alpanya ada 1000. Nah, alpanya ada 1000 ini untuk pertama 1 atau 1,0. 1000 ini untuk atau tidak tembus pandang. 0 untuk transparan. Saya atur 1 berarti objek eksperimen terlihat dan tidak transparan. Perlu kita ketahui ini untuk benar-benar membuat objek transparan di viewport atau render. Kita juga perlu mengatur pada blend mode di tab material properties atau setting ke alpha blend atau alpha haze. Lalu saya masuk ke dalam normal default. Normal default ini tidak saya setting karena menurut saya sudah cukup, maka settingannya berupa default. Nah, kita lihat yang pertama itu ada 4 bagian 4 bagian mesh yang saya buat. Yang pertama itu ada berupa cube. Nah, cube-nya ini ada 3 bagian. Yang pertama itu di bagian objek utamanya. Yang kedua itu di bagian antenanya. Cube yang ketiga itu di bagian on off tombol on off pada WiFi routernya. Berikut tampilan dari objek yang telah saya buat pada praktikum proyek akhir berupa dari mata kuliah Modeling Simulation. Sekian dari penjelasan saya dari objek ini. Terima kasih.